Apakah sapi-sapi perah itu bahagia? Sulit dijawab memang, tapi perlakuan peternak di Belanda terhadap mereka begitu istimewa dan indah. Mereka tampak riang gembira ketika dilepas ke padang rumput hijau nan luas. Langit biru, udara nan sejuk, sinar matahari temaram. Ketika waktunya, mereka pulang kandang sendiri, kembali ke peraduan yang telah didesain nyaman. Jauh dari kesan bau dan corok. Jika jamnya tiba, mereka sukarela antre untuk diperah susunya. Kalau capek atau gatal, tenang, sudah ada alat pemijit dan penggaruk yang sudah disiapkan. Kata peternak Belanda, happy cow, happy farmer. Maaf, mau tanya nih bro, sis, bener nggak kamu di sini happy? Kalau bener happy, coba tunjukkan dengan senyuman. Coba, mana senyumnya? Ih, masa gitu? Senyum nggak? Lu happy nggak di sini? Bilang ya kalau nggak happy. Kita lagi berada di Belanda untuk melihat aktivitas peternakan sapi. Yang di sini ada teman-teman peternak muda yang masih magang, 12 orang ya. Mereka terlibat dalam Young Progressive Farmer Academy. Nanti kita akan ngobrol ya. Ngobrol sama saya, sama sapi-sapi, juga sama para peserta magangnya. Sapi-sapinya di sana. Nanti kita lihat sapi-sapi. Itu sapi-sapi sudah dirilis dari kandang. Kandangnya di sana. Tuh kandangnya di sana. Sore jam 4. Oke, mereka dirilis ke peternakannya. Ini adalah sapi-sapi di Belanda yang setiap hari diperah susunya 2 kali sehari ya, pagi sama sore. Ini tadi sebagian sudah diperah menggunakan robot-robot gitu. Nanti kita juga lihat kandangnya kalau masih sempat ya. Di sini sudah ada beberapa teman-teman dari peternak muda. Nanti kita wawancari satu-satu ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Rumi. Tepatnya complete name tuh Rumini. Nah, sekarang tuh saya sebagai peternak muda Kartini di Indonesia, tepatnya peternak dari Lembang ya, KPSBU Lembang. Tentunya saya sudah beternak kurang lebih 5-6 tahun. Dan alhamdulillah saya di Belanda di sini dapat gift dari Frisian Flag Indonesia. Terima kasih banyak melalui program yang Progressive Academy. Pelajarannya sangat banyak banget dan modern banget, jauh banget dari Indonesia, tapi nggak masalah. Soalnya dari sini kita belajar bahwa sapi itu tuh mulai dari pakan, milking, pemerahan, terus juga grazing, di makan rumput di area lahan yang luar biasa besarnya. Saya belajar dari pemerahan, mulai dari biasanya di kandang saya itu hanya dari 10 atau 15 itu pakai 2 mesin. Di sini tuh bisa nyampe 1 orang itu 60 ekor langsung. Wah, luar biasa. Terus juga dari kandangnya, padahal insya Allah di Indonesia juga bisa bisa dilakuin gitu dengan soft bedding, dengan kita lihat si sapinya itu tampak happy banget gitu kan ya, dengan alasnya itu pakai seperti kalau di Indonesia ada serbuk gergaji itu ada. Yang penting happy lah untuk sapinya. Kalau misalkan dilihat dari ternyata untuk menghasilkan 1 liter susu itu yang penting si sapinya itu happy, bahagia. Maka kalau misalkan sapi bahagia, peternaknya bahagia juga. Happy cow, happy farmer. Di sini saya tuh terngiang-ngiang di otak, happy cow, happy farmer gitu. Kamu taunya sapi itu happy gimana? Soalnya dari susunya aja banyak gitu Pak. Silase, terus juga dari alas tempat tidurnya juga bagus. Dia free.
natural. Ada salah satu kayak kemarin di area Belanda, salah satu di area Belanda yang lain itu tuh sapinya tuh alami, dia bebas misalkan merah sendiri, makan sendiri, pokoknya alami natural pakai robot. Nah kalau misalkan saya lihat dengan tanpa robot pun itu mungkin bisa happy dengan cara alasnya itu kan biasanya di Indonesia itu alasnya tuh karpet ya, rubber, karet. Kalau di sini alasnya itu cuman pakai kayak tanah lah, mirip tanah, mirip pasir gitu. Ngelihatnya juga dia happy, susunya banyak dan sehat. Itu sih saya lihat. Perkenalkan, nama saya Kristianti, saya dari Lembang, Gunung Putri, saya bernaung di Koperasi KPSDU Lembang. Saya sangat senang sekali, ini benar-benar impian saya bisa sampai pergi ke Belanda, bisa belajar langsung di sini. Padahal saya kan dulunya keluar sekolah itu nggak kuliah atau apa. Saya 6 bulan keluar sekolah, saya langsung menikah dengan orang yang mengurus sapi tentunya. Itu benar-benar luar biasa ya. Kalau misalkan saya nggak nikah sama orang yang ngurus sapi, mungkin saya nggak akan pergi ke Belanda. Di sini saya bisa belajar langsung sama peternak Belanda. Dari mulai tadi pagi saya dari pemerahan, dari ngasih minum pedet, ngasih air susu pedet, bikinin susu pedet gitu. Terus tadi saya juga keliling-keliling ke peternakan yang lain, yang sapi jantan gitu. Terus saya juga ke pertanian yang lagi panen jagung gitu. Saya pokoknya di sini sangat bahagia banget. Saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Saya akan bisa menerapkan ilmu ini di kandang saya setelah pulang nanti. Sepulang dari sini, ilmu yang saya paling ingat di otak saya ini, saya akan menerapkan ilmu soft bedding. Ya, mungkin saya sepertinya masih kandang ikat, cuman bawahnya aja itu yang dirubah beddingnya, jadi pakai ampas serbuk gergaji itu supaya sapi-sapi saya lebih nyaman, juga sapi-sapi saya menghasilkan susu lebih banyak lagi, supaya juga dia lebih banyak istirahatnya. Nama saya Sulistiani dari Koptan Jasa Tirta Sendang, Tulung. Belajar ini kandangnya soft bedding, terus freestall, pakai mesin robot, saya baru tahu ini. Oke, freestall itu berarti dia dikandangkan tapi lepasan gitu ya? Iya. Tidak diikat ya? Tidak. Dan itu lebih baik ya? Iya. Okay. Untuk produksinya katanya semakin bagus gitu kalau banyak rebahan di soft bedding itu. Sama di freestyle itu kan nggak stres gitu mas katanya. Sementara sapi-sapimu di rumah selama ini gimana? Diikat, iya. Mau ini sebenarnya mau freestyle itu. Oke, mau nyoba freestyle ya? Iya, mau nyoba itu. Ya. Selain freestyle, apa lagi yang mau diterapkan di rumah? Untuk mengeringkan karpet di bawah itu harus kering supaya kaki sapinya itu nggak sakit. Kayaknya perlu blower itu mas. Oh, oke. Ya. Tadi ada beberapa alat tuh yang unik-unik kayak penggaruk, apa itu penggaruk sapi. Iya, itu belum pernah saya temui di rumah. Jadi harus lebih tahu kayaknya belinya di mana gitu mas. Sangat berkesan itu tadi diajak jalan-jalan Pak Knuf itu ke rumah temannya yang juga beternak, itu dia buat silasep jagung. Terus dilihatin sama Pak Knuf itu memanennya sampai dibuat serbuk-serbuknya itu di dalam mobil besar traktor gitu mas. Jadi saya baru tahu itu makanan yang bagus untuk produksi sapi. Silase itu berarti makanan awetan ya? Iya. Halo, selamat sore. Nama saya Heni Astitika Dewi. Saya peternak dari Ponorogo, tapi saya ikut koperasi Bangun Lestari dari Tulungagung. Luar biasa kalau di sini saya belajar banyak. Malah saya punya rencana nanti sapi saya mau saya umbar. Soalnya saya belum punya kandang lahir. Ternyata di sini kalau mau melahirkan harus diisolasi, bukan diisolasi sih Pak. Disendirikan biar nggak stres 10 hari sebelum melahirkan. Jadi dia masih bisa sosialisasi tapi disendirikan dari temannya gitu. Dia bisa melahirkan sendiri, normal. Kalau di rumah saya kan, kalau di tempat saya kan ditarik lahirnya gitu.
sama shop beddingnya sih, kasur empuknya itu yang dari serbuk gaji. Yang lainnya mungkin terkait teknologi yang kira-kira kamu ingat dan apa ya, itu akan membantu peternakan kamu apa misalnya? Mesin perah, karena sampai sekarang saya masih manual pakai tangan. Ya, saya Samsul, saya dari development timnya Pak Ahmad, ya dari development PT supervisor Frisian PT Frisian Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi saya di sini sebagai pendamping peternak yang Progressive Farmer Academy. Kebetulan grup 3 di sini di kandang Yosnuf. Ya, tujuan mereka ke sini kita dampingi untuk bagaimana peternak-peternak muda ini bisa mengadaptasikan ilmu-ilmu yang nantinya bisa diterapkan di kandang masing-masing. Mungkin di sini kita juga arahkan untuk bisa praktek langsung juga di kandang, kemudian diskusi tentunya dengan peternak yang bersangkutan, Mr. Jof sama istrinya. Kenapa kita pilih kandang ini juga, karena kebetulan mereka perempuan dan istrinya Jof Snoov ini juga aktif di kandang. Jadi mereka biasanya kan senang memelihara pedet gitu ya. Pilihannya biasanya di kandang itu bisa belajar dari istrinya. Kemudian juga tentang pakan, tentang pemerahan, ya macam-macam lah. Banyak hal yang bisa dipelajari, tidak harus selalu dengan teknologinya, tapi juga hal-hal yang sifatnya lebih ke sederhana tapi bisa diterapkan di kandang dan bisa meningkatkan keuntungan di kandang mereka. Oke, terima kasih Mas Samsul. Di samping saya ini kebetulan ada Pak Dedi nih. Pak Dedi kita todong. Pak Dedi Fahrudin ya Pak ya? Pak Ya. Dedi Fahrudin Kurniawan. Pak Dedi ini praktisi di dunia peternakan, punya peternakan juga dan konsultan peternakan sapi perah juga. Pak, melihat tadi teknologi yang digunakan di peternakan itu gimana tadi? Kita lihat robot-robotnya segala ya, robot-robot pemerah sapi. Ya, di Indonesia belum. Ya, robot pemerah sapi memang di Indonesia belum ada karena tidak terjangkau, mahal ya, dan skala ekonominya harganya mungkin sekitar 2,8 sampai 3,5 miliar lah per unit ya. Dan memang kalau dari peternak Indonesia yang normal itu tidak terjangkau. Tetapi paling tidak ada pelajaran penting yang bisa kita lihat di situ. Kalau robot itu sebetulnya kan tujuannya digunakan untuk mempermudah pekerjaan peternak. Sehingga bukan masalah robotnya yang perlu kita adopsi saat ini, tapi adalah mindset bahwa beternak itu harus selalu berusaha menciptakan sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita. Misalnya kalau robot itu juga ditugaskan untuk celoputing dengan tujuan untuk meminimalkan mastitis, lah mindset itulah yang kita punya, ya. Atau misalnya kalau robot itu tujuannya adalah untuk melakukan deteksi masalah-masalah yang lain, mindset itu yang kita punya. Jadi sebetulnya peternak Indonesia perlu diberikan gambaran bahwa peternak di Belanda memang berbeda dengan Indonesia. Challenge-nya berbeda, skalanya berbeda, tetapi paling tidak cerita dari Belanda ini perlu kita bawa bahwa mereka pun juga pernah menjadi seperti Indonesia. Nah, kita bisa berubah dengan cara bagaimana? Punya mindset untuk terus menjadi peternak-peternak yang progres. Ya, Farmers Academy. Terima kasih Pak Dedi. Kita harus pindah ke peternakan yang lainnya. Sip. Dan jauh dari sini. Kita coba ya, apakah dia manut apa enggak. Biasanya kalau dilus-lus kepalanya itu, takut juga ya. Takut dia.